Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Ini ada istilah baru dari Amin Rais, bandit ekonomi. Soal tanah disebut bandit ekonomi. Saya membacakan dari ini ya, dari apa? Dari tempo.co. Kata Amin Rais ini, Amin Rais soal tanah, Amin Rais soal gaduh Rocky Gerung versus Sentul City. Titik 2, tanah RI dikuasai para bandit. Reporternya Lani Diana Wijaya, editornya Dwi Arjanto. Jumat 24 September 2021 jam 20.33 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Lebih dekat ya. Tempo.co Jakarta, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, dulu pendiri ya, Partai Amanat Nasional ya, sekarang jadi bikin Partai Umat. Amin Rais memaparkan data bahwa 80% tanah telah dikuasai konglomerat Indonesia saat menanggapi sengkarut lahan aktivis Rocky Gerung dengan PT Sentul City. Dia mengaku mengutip data ini dari mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif. Amin melanjutkan, sisa tanah di Indonesia dikuasai konglomerat asing yakni 13% dan hanya 7% dimiliki masyarakat biasa. Dari data ini dia menganggap lahan Indonesia telah dikuasai bandit ekonomi. Pantes ya, orang rakyat susah ya, tipe punya rumah aja tipe 21, lahannya 60 ya atau 70 meter, dan itu berdempet-dempet kan, nggak ada lahan, berdempet dengan tetangga sebelahnya, dan harus nyicil selama 15 sampai 20 tahun tanah 70 meter itu. Masya Allah ya, karena ini tadi tanah dikuasai oleh bandit-bandit ekonomi ini. Artinya, kata Amin Rais, dengan penguasaan lahan yang luar biasa oleh mereka itu, para bandit ekonomi katakanlah, itu betul-betul sudah menghina bangsa Indonesia, kata dia dalam unggahan YouTube Amin Rais Official 23 September 2021. Sebelumnya PT Sentul City melayangkan somasi kepada Rocky Gerung agar segera membongkar bangunan di lahan kawasan Bojongkoneng Kabupaten Bogor. PT Sentul City mengakui kepemilikan lahan itu dengan modal sertifikat hak guna bangunan nomor 2411 dan 2412. Total ada 105 pemilik bangunan di Bojongkoneng yang disomasi PT Sentul City. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR _BPN Kabupaten Bogor Sepio Akhanto sudah memastikan sertifikat yang dimiliki PT Sentul City tidak palsu. Artinya lahan di Bojongkoneng yang diklaim terdaftar atas nama PT Sentul City, yaitu pejabat yang hanya bisa mengecek aja tapi nggak bisa merubah struktur penguasaan tanah ya. Ini harus pada level yang lebih tinggi. Kalau di Jepang itu katanya nggak boleh ada warga Jepang yang mewariskan kekayaan sampai 7 turunan, dibatasi, nggak ada orang yang boleh terlalu kaya di Jepang. Kalau di Indonesia nggak ada aturan, nggak ada undang-undang itu, jadi orang yang sudah kaya semakin kaya, orang miskin yang karena nggak punya aset ketinggalan dalam hidupnya ya. Orang kaya semakin kaya, orang miskin ya semakin banyak anak ya. Amin mengatakan PT Sentul City memiliki lahan di Kabupaten Bogor seluas 3.000 hektar alias 30 juta meter persegi. Sementara rakyat biasa itu punya tanah 70 meter persegi dengan tipe bangunan 2 kamar 36
dan harus dia cicil selama 20 tahun. Dan di saat ekonomi memburuk seperti sekarang, banyak ya pemilik-pemilik rumah-rumah sederhana itu di atas tanah 60 atau 70 meter itu kehilangan pekerjaan dan tidak mampu mencicil lagi cicilan bulanan rumahnya itu. Ada yang masih 10 tahun, ada yang masih 5 tahun, padahal cicilannya sampai 20 tahun ya. Ini PT Sentul City menguasai 30 juta meter persegi, sementara rakyat biasa seumur hidup hanya menguasai tanah 70 meter. Memang harus diatur oleh kekuasaan. Menurut dia, mantan Menteri Kehutanan MS Kaban pernah menyebut 74% tanah di Indonesia dimiliki oleh beberapa korporasi atau oknum tertentu. Sementara di video yang lain Ustadz Alfian Tanjung, 70% tanah di Indonesia dikuasai oleh Cina. Nah, dia pakai bahasa Cina, kata-kata Cina. Kalau MS Kaban menyebut 74% tanah di Jakarta dimiliki oleh beberapa korporasi atau oknum tertentu. Dari data ini, Amin menganggap para bandit pertanahan yang seharusnya bertanggung jawab. Tapi lebih salah lagi rezim penguasa yang memungkinkan penjarahan tanah itu menjadi legal sekalipun menghancurkan rasa keadilan, terang Amin Rais terkait kisruh tanah Rocky Gerung versus Sentul City. Iya, rezim penguasa itu paling bertanggung jawab, dan biasanya selalu ada kerjasama ya antara penguasa yang mengeluarkan izin, ya kan, dengan pengusaha yang ingin meluaskan tanah, penguasaan tanahnya dengan membayar sejumlah uang tertentu atau hadiah tertentu kepada pejabat yang mengeluarkan izin. Itu polanya pasti begitu. Pejabat dan penguasa berjabat tangan ya untuk kepentingan kedua belah pihak. Malah dalam kasus mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin, dia dihadiahi 20 hektar tanah ya oleh pengusaha dan menyebabkan bos PT Sentul City masuk penjara 5 tahun, tapi didiskon menjadi cukup masuk 2,5 tahun penjara. Bos Sentul City kasus tanah ya, kalau nggak salah ya, yang 2,5 tahun bos Sentul City apa Rahmat Yassin. Nah, itu apa berita terakhir ya. Amin Rais komentari soal tanah. Nah, gimana sekarang untuk kedepannya? Ya, kedepannya harus ada perubahan paradigma ya, apa perubahan kebijakan politik tentang tanah. Bisa nggak mungkin tanah itu setiap warga negara, satu kakak keluarga keluarga baru itu udah dapat tanah gratis dari negara 200 meter persegi 200 meter persegi untuk setiap pengantin baru yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi bahwa dia pengantin baru. Jadi negara membelikan tanah 200 meter persegi misalnya, atau kalau dia mau jadi transmigran dapat tanah 2 hektar dengan rumahnya, seperti pola transmigrasi dulu di zaman Pak Harto. Satu petani yang dari Jawa menjadi transmigran di Sumatera atau di Kalimantan diberikan tanah 2 hektar ya, dan diberikan subsidi pangan selama 3 bulan sampai dia betul-betul bisa mandiri dari hasil pertaniannya di tanah baru, tanah masa depan bagi keluarga baru atau keluarga para transmigran. Saya Yudi Pramuko, tukang dolar dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila.
bersabarlah dengan kesabaran yang indah.